Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hari ini di pagi yang cerah ini kita akan belajar tema 2B, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kalian memulai belajar, jangan lupa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, Miss minta kalian harus menyiapkan buku tema 2B dan alat tulisnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar makna kosakata tentang keragaman benda. Kedua, kita akan belajar menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Yang ketiga, kita akan belajar melakukan gerakan kaki dan melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Selanjutnya, kita akan menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Kemudian kita akan menghitung sebuah perkalian menggunakan tabel perkalian. Materi pertama adalah menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Coba kalian lihat, gambar apakah ini? Tahukah kamu apakah ini? Ya, betul. Ini adalah air. Kalian kemarin sudah belajar tentang benda padat. Kalau air termasuk benda apakah? Air merupakan benda cair. Tepat sekali. Sekarang perhatikan ya. Sekarang kita akan belajar mengenal ciri-ciri benda cairnya. Nah, sekarang ini sudah sediakan botol yang telah berisi air yang sudah beri warna. Itu warnanya berubah menjadi warna kuning. Nah, ini juga punya wadah gelas dan mangkuk. Sekarang coba kalian simak ya. Air yang ada di botol ini akan dituangkan ke dalam gelas. Maka bentuk air yang tadinya seperti botol, ketika dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Terus Miss akan pindahkan ke dalam mangkuk. Maka bentuknya berubah seperti mangkuk. Tetapi ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, ternyata benda cair itu ciri-cirinya mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Makanya dia bisa mengalir. Kemudian ternyata benda cair juga harus memiliki wadah loh, memiliki tempat. Coba seandainya kalau tidak ada tempat, dia akan tumpah. Makanya dia harus memiliki wadah. Harus memiliki tempat. Lalu kalau kalian bawa air minum, pakai botol minum. Saya tidak lupa-lupa ya. Nah, benda cair juga bisa diraba loh. Bisa dirasakan. Terus juga ciri yang lainnya, dia permukaannya datar, tidak bergelombang, datar saja. Ketika disendirikan juga, ketika disendirikan botolnya, dia juga datar. Nah, itu adalah ciri-ciri benda cair. Maka kalian memahaminya ya? Nah, terima kasih kalian sudah menyimak video tadi ya. Kalian pasti sudah mengetahui ciri-ciri benda cair. Nah, sekarang Miss ada contoh benda cair. Contoh yang pertama adalah air. Nah, benda cair itu ada yang kental dan ada yang encer. Contohnya nih, kalau air kira-kira teksturnya kental atau encer ya? Iya, air itu encer. Nah, ada susu.
kecap, dan minyak. Kalau kecap, teksturnya kental. Nanti kalian bisa lihat ya di rumah. Nah, kemudian bahan kimia itu termasuk benda cair seperti alkohol, bensin, dan lain-lain. Ada juga sabun cair. Nih, sabun cair termasuk benda cair. Tapi sabun cair itu teksturnya agak kental ya. Kemudian contoh benda cair selanjutnya adalah cat. Cat itu termasuk benda cair. Dia kental atau encer? Ya, betul, dia kental. Kemudian ada juga contoh yang lainnya, yaitu madu. Kalau madu itu kental atau cair atau encer ya? Iya, dia kental. Lanjut ya, kita masuk materi selanjutnya. Menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Perkalian dengan bilangan 2. Contohnya 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5. 2 dikali 5 berarti 5-nya ada 2. Sama dengan berapa? 5 ditambah 5 sama dengan 10. Contoh yang kedua, 2 dikali 6 sama dengan berapa? 6-nya ada 2. 6 ditambah 6 hasilnya sama dengan 12. Kalau perkalian dengan bilangan 2, sama-sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Nah, ini 6 ditambah 6. Sama-sama menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Perkalian dengan bilangan 1. Contohnya 2 dikali 1 sama dengan, berarti satunya ada 2. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Berarti satunya ada 3. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kalau 1 kali 4 berapa? Berarti 4-nya ada 1 sama dengan 4. Kalau hasil perkalian dengan bilangan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Kayak 2 dikali 1, 2, 3 dikali 1, 3, 4 dikali 1, 4, 10 dikali 1, 10. Hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau perkalian dengan bilangan 0, contohnya 1 dikali 0, 0, 2 dikali 0, 0, 0 dikali 3, 0, 0 dikali 4, 0. Sifatnya adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan 0, hasilnya adalah 0. Berapapun angka yang kalian kali dengan 0, hasilnya tetap 0. 100 dikali 0, ya 0. 1000 dikali 0, 0. Paham sampai sini? Nah, lanjut ya. Kita menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Ayo kalian buka bukunya, halaman 47 ya. Kita baca bersama-sama. Nina dan Adi sedang menonton acara tentang balon udara di televisi. Balon udara tersebut terlihat terbang cukup tinggi. Kalian perhatikan nih gambar-gambar yang Miss tunjuk. Nah, ini adalah balon udara. Ini adalah lampion. Ini adalah gelembung udara. Pernah nggak sih kalian lihat ini, gambar ketiga ini? Pasti pernah. Balon udara itu dapat terbang karena bantuan gas loh. Begitupun dengan lampion dan gelembung. Lampion dan gelembung dapat terbang karena di dalamnya terdapat gas. Coba kalian ingat kembali pengertian benda gas. Benda gas itu memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Benda gas dapat menempati ruang. Hal tersebut menandakan bahwa benda gas itu memiliki volume. Benda gas tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi dia bisa dirasakan. Contohnya itu kayak misalnya angin. Angin itu termasuk benda gas. Kalian tidak bisa melihat angin, kalian tidak bisa menyentuh angin, tetapi kalian bisa merasakan adanya angin. Misalnya adem, dingin,
Terus juga contoh benda gas itu udara. Udara adalah contoh benda gas. Selain itu ada juga asap. Asap juga termasuk contoh benda gas. Coba perhatikan ya, benda-benda di sekitar kalian pasti juga terdapat benda gas. Simak ya. Benda gas. Benda gas sulit diamati. Tetapi benda gas dapat dirasakan. Saat angin bertiup, kita merasakan kesejukannya. Angin adalah udara yang bergerak. Perhatikan balon yang sedang ditiup. Udara yang ditiupkan mendesak balon ke segala arah. Udara mengisi semua ruangan dalam balon, sehingga balon mengembang. Bentuk benda gas berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jika bentuk balon bulat, bentuk udaranya juga bulat. Jika balon berbentuk lonjong, bentuk udara juga berubah jadi lonjong. Jadi, benda gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap atau berubah-ubah. Benda gas menempati seluruh ruang atau wadah dan dapat menyebar ke segala arah. Oke, terima kasih. Paham sampai sini tentang sifat-sifat benda gas? Tadi apa aja yo? Benda gas menempati seluruh ruang atau wadah dan benda gas dapat menyebar ke segala arah. Nah, tadi kalian sudah mengetahui sifat-sifat benda gas. Sekarang kalian harus tahu juga contoh benda gas yang ada di sekitar kalian. Nah, benda gas itu sulit diamati, akan tetapi benda gas itu selalu ada di sekitar kita. Tadi yang udah Miss jelasin, angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Ada beberapa benda gas yang berbahaya, misalnya nih asap kendaraan. Ini bisa berbahaya loh bagi kita, dapat menyebabkan terganggunya pernapasan kita. Kemudian juga asap pabrik, ini juga membahayakan loh, udara kita menjadi tercemar. Nah, kemudian contoh yang ketiga itu aroma parfum di ruangan. Kalian pernah menekan parfum nggak untuk mengharumkan ruangan kalian? Nah, itu kalian bisa rasakan kan wanginya. Tapi kalian tidak bisa melihatnya. Itu termasuk benda gas. Kemudian wanginya itu kalau sudah kalian tekan akan menyebar ke segala ruangan, ke segala tempat. Atau juga untuk obat nyamuk. Kalian pernah lihat nggak obat nyamuk yang kalian tekan bentuknya? Kemudian ia akan menyebar ke ruangan. Contoh selanjutnya adalah udara di dalam balon, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jika balon itu bentuknya panjang, ketika kalian berikan gas atau udara itu, maka ia akan berbentuk panjang karena udara atau gas itu mengikuti ruang bendanya. Balonnya panjang, maka bentuknya akan panjang. Nah, seperti ini juga ketika ditiup, karena balonnya bentuknya bulatnya ada dua, maka dia akan mengikuti. Nah, gambar ketiga juga dia akan mengikuti bentuknya. Selanjutnya contoh benda gas yang lain adalah ban sepeda. Pernah nggak kalian lihat ban sepeda? Pernah dong. Kalian tentu punya sepeda bukan? Nah, ketika ban itu kempes, maka yang kalian lakukan adalah
mengisi ban tersebut dengan gas. Ketika sudah diisi dengan gas, maka gas itu akan menempati ruang pada ban. Ban itu bentuknya bulat, maka gas itu akan menempati ruang bentuknya bulat. Itu adalah contoh benda gas. Paham sampai sini? Semoga kalian paham ya, Nak. Sekarang kita masuk pembelajaran matematika. Materi menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian. Nah, kemarin Miss sudah memberi tugas kalian membuat tabel perkalian. Sudahkah kalian mengerjakan? Oke, jika sudah, silakan siapkan ya. Tabel perkalian fungsinya itu untuk mempermudah kalian mencari hasil perkalian. Nah, jadi ketika kalian ingin mencari tahu hasil perkalian, kalian bisa gunakan tabel perkalian. Coba perhatikan. Ada angka 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, yang ke samping ini namanya baris. Nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Sedangkan yang ke bawah itu namanya kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, dan seterusnya. Sampai sini paham? Nah, lanjut ya. Ketika Miss beri soal, ada soal seperti ini. 6 dikali 3. Berarti baris ke-6, kolom ketiga. Mana baris ke-6? Nih, baris ke-6. Serut, kalian tarik garis, kemudian dia berhenti di kolom ketiga. Nah, hasilnya adalah 18. Sejajar dia ya, baris ke-6 dengan kolom ketiga harus sejajar. Tidak boleh mencong seperti ke bawah ini. Nih, lurus garisnya. Berarti hasilnya 6 dikali 3 adalah 18. Lanjut ya. Miss kasih soal 3 dikali 2. Berarti yang kalian lihat apanya dulu? Berarti baris ketiga, mana baris ketiga nih? Baris ketiga, kolom kedua. Oh, 3 dikali 2 berapa hasilnya? Sama dengan 6. Nah, lanjut soal berikutnya. 10 dikali 10. Berarti baris ke-10 mana? Kita lihat baris ke-10 nih. Cari kolom sampai 10. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejajar. Berarti hasilnya 10 dikali 10 adalah 100. Sudah paham? Jika kalian belum paham, pelajari lagi ya. Nah, setelah kalian sekarang ada tugas dari Miss, kerjakan halaman 45, 48, 49, dan 50. Setelah kalian mengerjakan, jangan lupa kirim ke guru kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.